Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Kanki Story Kagayaku kolaborasi bareng sama One Piece dan juga Tai Lalat. 3-way collaboration lagi dari Kanki. Brand yang satu ini kayaknya emang gak bisa berhenti ya. Kayaknya kemarin tuh gak sampai 1 bulan gitu kolaborasi barengan sama Jeff Staple dan juga Mr. Sabotage. Terus sekarang kita dibombardir lagi sama kolaborasi yang keren seperti ini guys. One Piece juga jadi pastinya salah satu anime terbesar, episodenya itu panjang banget. Dan honestly gue gak ngikutin sih guys, karena kayaknya untuk ngikutin masuk ke ranah One Piece tuh udah kayak terlalu panjang kalau ngikutin dari awal. Episodenya udah jauh banget. Iya, udah 1000 ke atas. Jadi, itu sih gokil banget ya. Dan kayaknya jadi salah satu anime terpanjang gak sih? Anime terpanjang juga ya, gokil banget. Anime bisa sepanjang itu tuh, gue nggak ngerti lagi ide-ide cemerlangnya kayak gimana. Dan kalau ngeliat One Piece kadang keluar di Instagram, di sosmed, kadang kayak Luffy yang gear-gearnya itu kelihatan emang keren-keren banget sih guys. Dan Tai Lalat sendiri merupakan salah satu IP yang juga terbilang keren banget. Dan mereka selalu menghadirkan elemen-elemen desain yang terbilang selalu kelihatan unik guys. Makanya untuk kolaborasi 3-way kali ini, gue ngerasa ini bakal jadi salah satu rilisan yang fresh, yang unik juga. Sama mungkin buat kalian yang pastinya tahu kalau One Piece lagi hiatus sampai 2025 April nanti, ya paling nggak rilisan-rilisan kayak gini tuh bisa jadi penyemangat lah ya. Dan mengobati rasa kangen sama anime One Piece juga. Dan langsung aja kita bahas dari sisi implementasi boxnya, karena menurut gue kalau kita ngelihat dari sisi boxnya aja, kolaborasi ini kelihatan niat banget. Di sini ada logonya One Piece, terus ada tulisannya One Piece juga, tulisan Tai Lalat, dan di sini juga kalian bakal dikasih info kalau ini merupakan 6 design to collect. Maksudnya ada 6 elemen desain yang ditawarkan oleh Kanki di sepatu ini dan available untuk kalian koleksi juga. Di bagian sampingnya ada tulisan Kanki seperti ini, terus di bagian belakangnya di sini ada logo-logo yang sekali lagi kayaknya ini logo Pirates ya, kalau nggak salah ya, dari tiap karakter atau dari apanya One Piece ini. Kalau yang tengah logonya One Piece. Kalau yang tengah logonya One Piece. Nah, kalau yang pojok logo Sunny ininya kapal. Mana? Ini kapal. Kapalnya. Oke, ini? Nah, itu nggak tahu tuh. Kayaknya itu inspirasi dari Sanji yang juru masaknya. Mantap. Yang ini Zoro kan? Zoro salah satu karakter yang terkenal sih. Iya. Terus yang ini? Nah, itu nggak tahu tuh. Oke, ya intinya ada 6 desain yang kalian bisa koleksi. Dan langsung aja kita buka guys. Di sini kalian akan disambut dengan adanya dust bag kayak gini. Dust bagnya sih di sini juga sama, ada logo-logo karakter dari One Piece, dan di sini ada tulisannya Kanki, ada tulisan One Piece, Tai Lalat, semua 3-way collaboration, semua kelihatan di sini guys. By the way di sini juga ada extra lace juga, kalian bisa lihat nih warnanya kayak gini. Dan untuk colorway yang gue dapet, ini kebetulan gue dapet colorway Luffy, tokoh utama dari One Piece, yang pastinya juga apa ya, kalau setahu gue jurusnya tuh yang tangannya bisa panjang kayak gitu ya. Meskipun sekarang kelihatannya udah makin gokil-gokil dengan berbagai macam gear yang ada gitu guys. Dan ini kurang lebih secara first impression look sepatunya sih seperti ini. Buat gue secara pemilihan warna kelihatan gokil banget. Kelihatan oke lah secara pemilihan warnanya. Gue seneng, nggak yang over, nggak yang gimana. Dan masih masuk banget untuk digunakan sebagai sepatu daily. Dan sebenarnya yang cukup unik dan kita bakal bahas setelah ini adalah sepatu ini ternyata waktu gue teliti lagi, sepatu ini punya beberapa struktur yang dibedakan dibandingkan dengan rilisan Story Kagayaku yang dulu sempat rilis waktu pertama kali guys. Jadi gue udah siapin sepatunya juga, dan sebenarnya kalau kalian lihat secara gini aja tuh kayak gak terlalu banyak perbedaan, tapi berasa kalau misalnya kalian udah pakai sepatunya guys. Yang versi lamanya Story Kagayaku ini punya build yang terbilang lebih stiff secara keseluruhan. Di sini di bagian dalamnya, di sini kayak ada backup material yang berasa kayak lebih tebal gitu. Ada beberapa orang juga yang bilang kalau dari sisi breathability sepatu Story Kagayaku ini kurang begitu optimal di versi yang lamanya. Dan kalau dibanding sama yang versi terbarunya ini, buildnya udah jauh lebih movable guys. Secara kalau kalian pegang ini udah lebih fleksibel secara materialnya kayak gini. Dan yang versi yang lamanya kalau dipegang gini berasa kayak emang lebih kaku aja gitu.
Jadi yang dilakukan sama Kanki, ini gue seneng banget karena mereka tuh selalu terus-terusan ngupgrade build dari sepatunya mereka. Entah kadang dari sisi tooling yang digunakan, entah kadang dari sisi build-nya seperti ini, dari material uppernya. Jadi sepatunya tuh terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Meskipun ini sebenarnya sepatu sama loh. Dan menurut gua kalau misalnya Kanki pengen tetap ngerilis sepatu ini dengan konsep yang sama, nggak ada perubahan juga, sebenarnya sih bakalan aman-aman aja. Tapi gue benar-benar appreciate dengan mereka mau melakukan perubahan yang lebih baik di sepatu-sepatu terbarunya mereka, guys. Ini kalian bisa lihat di biro kalau dari sisi dalam sepatunya, pemilihan materialnya, konstruksinya itu berbeda sehingga versi terbarunya ini memiliki build yang lebih movable, bisa dibilang kayak lebih adem juga. Selain itu, detail yang menurut gue bikin sepatu edisi terbaru ini berasa lebih oke juga adalah di area toe-nya, dimana yang versi terbaru ini ada implementasi leather build lagi di area tengah, sedangkan untuk yang versi lamanya ini menggunakan fuse overlay aja. Di versi terbarunya ini berasa kayak lebih premium gitu kalau menurut gue, guys. Selain itu, di bagian implementasi logonya Kanki, kalian tuh bisa ngeliat di sini untuk yang versi terbaru, di sini kayak ada sedikit fuse overlay-nya lagi, guys, di bagian dalam bawahnya ini. Dan menurut gue ini menambahkan sedikit depth secara warnanya, jadi kayak nggak polosan gitu aja. Terlebihnya di bagian outsole-nya ini menurut gue sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Gue by the way lumayan seneng ya sama outsole yang ditawarkan ini karena ini build-nya tebel banget, dan juga di sini ada implementasi yang dibikin bolong-bolong, jadi foam yang ditawarkan oleh sepatu ini bisa expand dengan lebih optimal lagi. Cuma menurut gue secara keseluruhan untuk improvement yang bisa dibuat Kanki untuk rilisan-rilisan kedepannya lagi, menurut gue sepatunya bakal lebih oke semisal build yang ditawarkan itu bisa dibikin sedikit lebih kokoh lagi. Terutama di area belakang sepatunya, dimana ini menurut gue sih masih kayak bisa ditekan-tekan kayak gini. Untuk versi yang lama ini juga sebenarnya bisa ditekan, tapi ini berasa sedikit lebih kokoh lagi. Jadi itu jadi satu bagian yang sejujurnya gue lebih prefer di versi yang lama, terlepas dari sisi implementasi build material, dari sisi kelenturannya, versi yang terbaru ini udah berasa lebih nyaman, guys. Tapi perlu diingat juga sepatu ini jual dengan harga 438.000, dimana menurut gue harga yang ditawarkan itu terjangkau banget, mengingat sepatu ini juga terbilang sangat diperhatikan dari sisi kenyamanannya. Sebenarnya kalau kita bedah ya untuk seri Story Kagayaku ini, build uppernya itu kelihatan klasik banget, tapi untuk bagian kenyamanan itu sangat diperhatikan oleh Kanki. Makanya secara kenyamanan mereka menawarkan build eTPU yang terbilang cukup tebal di bagian midsole-nya, yang berasa cukup soft sewaktu gue menggunakan sepatu ini, guys. Jadi emang konsepnya kayak gitu, uppernya klasik, bawahnya menawarkan kenyamanan, dan menurut gue juga pastinya ini jadi salah satu combo yang mungkin awalnya kelihatan aneh di dunia persepatuan, tapi lama-lama dengan semakin sering atau semakin banyak dirilisnya sepatu ini, lama-lama kelihatan cukup asik juga, guys. Beberapa detail one piece yang emang tertanam di sepatu ini pastinya dari implementasi colorway-nya dulu, dimana untuk yang versi kali ini Luffy gue dapat perpaduan antara colorway sedikit off-white, ada bagian midsole-nya juga warnanya tuh off-white kayak gitu, dan juga ada implementasi warna orange di bagian material suede-nya. Ini by the way material suede yang ditawarkan, gue happy banget. Dan juga di area tangnya di sini terdapat beberapa elemen gold, dan juga di bagian atasnya sini agak lebih kuning lagi, dan juga di bagian belakang di sini ada jenis rubber dengan implementasi warna biru. Ini lumayan asik sih di bagian warna birunya ini. Selain itu kalian bisa lihat ada logo di bagian belakang sini, logonya One Piece. Terus di area samping dalam juga sama kayak gini. Dan di area atasnya, area tangnya ini, kalian bisa lihat di sini ada lace lock yang ini terbuat dari bahan rubber, dan ini mengimplementasikan detail-detail dari One Piece karakter Luffy juga. Yang menurut gue bisa bikin lebih asik lagi, ini lace locknya sebenarnya kanan sama kiri tuh sama aja gitu, jadi nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya dibikin beda, itu menurut gue sih bakal kelihatan lebih keren lagi, guys. Tapi secara keseluruhan dengan implementasi desain, pemilihan material yang ditawarkan oleh sepatu ini, dan juga upgrade yang ditawarkan, gue happy banget. Dan kemarin seharian gue udah sempat pakai sepatu ini dan merasa ini merupakan rilisan yang sangat worth it dengan kenyamanan dan juga harga yang ditawarkan. Apalagi dengan adanya elemen-elemen One Piece seperti ini, dan juga kombinasi dengan tai lalat bikin sepatu ini berasa makin spesial lagi, guys. By the way, kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini fitnya itu true to size, tapi kalian perhatiin dari sisi euro size-nya aja, jangan dari sisi sentimeternya. Karena Kanki untuk di ukuran euro 43 itu
sentimeternya kayak di ukuran sizing 44-28 cm guys. Jadi di sepatu ini gue pakai size 43, aman banget. Dan kalian perhatiin dari bagian itunya aja. Buat kalian punya kaki lebar, sepatu ini menurut gue sangat akomodatif untuk kaki lebar juga. Dan menurut gue di area depan ini fitnya juga berasa sedikit agak roomy. Jadi buat kalian punya kaki punuk yang agak tinggi, punya kaki yang lebar, ini menurut gue sangat akan mengakomodasi bentuk kaki kalian guys. Buat gue sendiri juga yang dulu ngerasa ada rilisan sepatu kaki yang fitnya itu agak nukik, di sepatu ini fitnya udah berasa netral, aman-aman aja, dan menurut gue ini jadi salah satu upgrade yang ditawarkan di perilisan sepatu ini juga guys. And that's about it guys, review 3-way collaboration antara Kanki dan juga One Piece sama Tai Lalatz. Menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang pas banget secara implementasi desain, warna, dan lain sebagainya. Nggak ada yang berlebihan, kayak enak aja dipandang, dan menurut gue ini jadi salah satu colorway yang keren. Ada 6 colorway yang ditawarkan. Kalau buat gue sendiri, gue jujur aja memfavoritkan yang ini, Luffy, karena memang gue seneng sama karakter yang utama guys. Gue penasaran dengan pendapat kalian tentang 3-way collaboration kali ini, dan kalau kalian suka dengan video yang gue buat, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian juga, sehingga teman-teman kalian nggak kelewatan dengan informasi-informasi yang menarik tentang sepatu yang gue review. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.